Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama dengan topik jenis penelitian pendidikan berdasarkan tujuannya. Penelitian pendidikan, sedikit kita refresh kembali, apa itu penelitian pendidikan, bahwa penelitian pendidikan adalah penerapan metode ilmiah untuk mempelajari masalah-masalah terkait dengan pendidikan. Dan tujuannya adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan atau mengendalikan fenomena yang ada dalam pendidikan. Baik itu di dalam lembaga pendidikan, di sekolah, baik itu yang dihadapi oleh guru, siswa, maupun oleh kepala sekolah. Ada 5 cara untuk mengetahui sesuatu. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Yang kedua adalah tradisi. Yang ketiga adalah ahli dan otoritasnya. Yang keempat adalah logika. Yang kelima adalah metode ilmiah. Nah, terkait dengan logika sudah pernah kita bahas tentang pendekatan induktif dan deduktif. Juga pada awal pembelajaran materi penelitian pendidikan ini, hal ini sudah saya sampaikan. Namun hal ini keingintahuan kita itu beragam cara akan kita dapatkan, apakah itu melalui pengalaman kita sendiri atau memang sudah turun-temurun itu terjadi, mungkin oleh temuan ahli-ahli atau para ahli yang menyampaikan, samping logika dan metode ilmiah. Terkait metode ilmiah nanti akan kita bahas tersendiri. Ada 5 kategori tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama adalah penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan, yang ketiga penelitian evaluasi atau menjawab apa yang tersedia, dan penelitian pengembangan, yang kelima adalah penelitian tindakan. Beberapa yang lalu juga saya sampaikan tentang hal ini, bahwa penelitian tindakan itu juga aplikatif yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar adalah pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan atau meningkatkan teori. Jadi di sini lebih menitik beratkan terkait analisis, baik itu menggunakan kuali ataupun kuanti, di mana data-data itu kita kumpulkan, kita dapatkan dengan suatu metode ilmiah yang tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu teori atau meningkatkan kualitas sesuatu dari si teori yang ada. Contoh-contoh yang terkait dengan ini misalnya adalah terkait dengan teori belajar Piaget. Nah, itu apa saja teori belajar yang saya sampaikan. Kemudian dari situ kita mencoba untuk melakukan menganalisisnya, pelaksanaan di kelas misalnya. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di suatu masyarakat misalnya, atau konstruktivisme, bagaimana itu proses terjadinya konstruktivisme seperti apa, dan kemudian dari hasil kita lakukan kegiatan di lapangan dengan berbagai pendekatan itu, sehingga kita bisa memberikan penguatan terkait dengan teori konstruktivisme. Demikian pula penguasaan pembelajaran, karena pembelajaran itu semakin meningkat dengan berbagai metode-metode yang ada. Nah, kemudian di lapangan kita lakukan penelitian tentang penguasaan pembelajaran ini pada siswa kita di kelas. Kemudian ketika guru mengajar, kita lakukan penelitian bagaimana pembelajaran itu, bagaimana anak-anak responnya dan sebagainya dalam pembelajaran. Demikian juga berbagai kecerdasan Gardner.
Penelitian terapan itu adalah membuat teori baru dan mengujinya. Yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data untuk menguji kegunaan teori dalam memecahkan masalah pendidikan yang secara praktis. Nah, di sini karena apa yang dilakukan itu adalah kita melakukan sebuah praktek di kelas, apakah itu metode tertentu, model pembelajaran tertentu, yang kemudian kita lakukan bagaimana hasilnya dengan kita aplikasi di kelas itu, implementasi suatu model di kelas itu. Contohnya misalnya adalah implementasi STEM berbasis kearifan lokal pada topik sifat koligatif larutan. Nah, kita mengamati di situ, bisa saja kita menggunakan ada 2 kelas yang kita gunakan misalnya. Itu adalah masih akan kita bahas kelanjutan setelah materi ini. Menguji efektivitas mind mapping dikombinasi metode gallery work pada mata kuliah apa misalnya. Mengakomodasi gaya belajar yang bervariasi saat mengajarkan pembelajaran dalam literatur modern. Nah, kemudian ini implementasi di kelas itulah yang kemudian kita dapatkan berbagai ragam data melalui berbagai teknik pengambilan data. Yang berikutnya adalah lalu pertanyaan kita adalah bedanya apa antara penelitian dasar dan terapan? Hal mendasar bahwa terletak di interaksinya. Yang pertama adalah kalau penelitian dasar itu memberikan teori yang menghasilkan konsep untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi memberikan teori yang menghasilkan konsep. Kalau penelitian terapan itu lebih menyediakan data untuk membantu mendukung, membimbing, bahkan juga merevisi teori-teori yang ada sebelumnya. Jadi disinilah yang perlu ada pembeda yang jelas bahwa yang satu teori penelitian dasar itu lebih mengarah kepada teori-teori itu memperkuat suatu konsep yang ada sebelumnya, atau juga kalau penelitian terapan itu lebih mengarah pada pengambilan data di lapangan yang kemudian data di lapangan itu untuk mendukung, menguatkan ataupun juga meningkatkan atau memberikan suatu pembahasan yang lebih mengarah pada peningkatan dari bahkan juga mungkin merevisi dari teori-teori pengembangan yang ada. Tetapi ya itu tentu tidak sekali penelitian langsung kita katakan bahwa teori hasil kita itu merevisi begitu serta-merta, tidak seperti itu. Namun ada nanti langkah-langkah yang harus kita lakukan, berapa kali penelitian terapan itu kita lakukan gitu. Maka memang di sini menggunakan metode ilmiah yang agar hasil itu bisa digeneralisasikan. Berikutnya adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data untuk membuat keputusan terkait dengan nilai atau nilai dari suatu program tertentu. Jadi kalau suatu program itu kemudian terlaksana, misalnya kurikulum 2013, nah sudah tentu kita evaluasi, disitulah kegunaan evaluasi itu dilakukan. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan suatu program untuk mencapai apa yang seharusnya dicapai. Jadi kalau kita ada suatu ideal yang harus dicapai, kemudian apakah itu sudah tercapai apa belum? Nah, di sini kita bisa melakukan melalui penelitian evaluasi. Juga berikutnya berkaitan dengan nilai yang melekat pada suatu program, berkaitan dengan nilai yang melekat pada suatu program oleh mereka yang menggunakannya. Jadi nanti kalau kita mau ingin melakukan penelitian evaluasi, itu akan kita kenal beberapa model-model evaluasi. Ada CIP, ada CIRO, ada model stake model, ada DEM, dan lain-lain. Nanti akan banyak kita bahas lebih dalam lagi ketika mata kuliah terkait dengan evaluasi ini kita dapatkan. Nah, namun di sini anak-anakku semuanya perlu ada sedikit perlu Anda miliki apa itu jenis evaluasi.
Nah, di sini hanya dua yang saya sampaikan, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Lalu bedanya apa antara dua evaluasi ini? Kalau evaluasi formatif itu dirancang untuk memberi informasi dan meningkatkan program saat sedang dikembangkan atau diimplementasikan. Jadi evaluasi formatif itu mengarah pada perbaikan suatu kegiatan program. Jadi karena mengarah pada suatu perbaikan, maka itu dikatakan belum final. Sehingga kalau kita pembelajaran di kelas misalnya, kita melakukan suatu penelitian, kita evaluasi formatif, penilaian formatif, itu artinya bahwa mata di jeda-jeda itu kita lakukan formatif apa tujuannya untuk mengevaluasi apakah gurunya mengajar sudah benar apa belum misalnya, ataukah siswanya sudah paham apa belum misalnya begitu. Jadi evaluasi formatif itu evaluasi antara yang tujuannya adalah untuk mengembangkan yang lebih, pada tahap berikutnya itu ada peningkatan yang lebih baik. Nah, evaluasi sumatif itu dirancang untuk membuat keputusan mengenai kualitas keseluruhan program yang dievaluasi. Jadi evaluasi formatif itu dilaksanakan akhir kegiatan. Apakah keseluruhan program-program yang dilaksanakan sudah tercapai apa belum? Nah, disinilah perlu adanya suatu dicocokkan atau dilihat juga dengan standar yang ada apakah sudah tercapai apa belum misalnya seperti itu. Jadi ini adalah keseluruhan program, berarti paling terakhir adalah sumatif. Di tengah-tengah jeda adalah evaluasi formatif. Contoh penelitian evaluasi, penerapan pembelajaran jarak jauh telah terlaksana sesuai panduan kuliah daring misalnya. Nah, Unimus Muhammadiyah punya ada panduan kuliah daring. Nah, kemudian dilihat, dievaluasi apakah penerapannya sudah sesuai apa belum misalnya. Nah, kemudian apakah sudah efektif, sudah terlaksana secara efektif, efisien apa belum. Nah, ketika program pembelajaran daring telah terlaksana secara efektif dan efisien, di sini kita gunakan suatu pedoman dan panduan standar-standar yang sudah baku, yang sudah ada sebelumnya, sudah ditetapkan. Yang berikutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring dengan chip model misalnya, atau menggunakan model yang lain. Berikutnya adalah penelitian dan pengembangan produk yang efektif untuk digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi ini adalah prinsipnya mengembangkan sebuah produk. Karena mengembangkan sebuah produk, maka hasil akhir dari penelitian pengembangan dihasilkan sebuah produk. Contohnya, pengembangan model pembelajaran wisata lokal berbasis kearifan lokal. Maka di sini adalah kita hasilkan suatu panduan, yakni atau suatu produk, yakni produknya adalah model pembelajaran wisata lokal. Berikutnya, pengembangan media pop-up book pada materi lingkungan SD misalnya. Maka produknya adalah pop-up book ini. Pengembangan papan cerdas untuk meningkatkan penggunaan teknologi di SD, maka produknya adalah papan cerdas. Jadi, apakah penelitian pengembangan itu memperbaiki produk yang sudah ada atau kita itu melakukan suatu inovasi sendiri sehingga kita menghasilkan sebuah produk sendiri. Jadi boleh memperbaiki yang sudah ada atau kita meningkatkan lagi atau juga kita membuat hal yang baru. Penelitian tindakan atau dia bisa ada beberapa jenis, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah misalnya. Dari guru BK, penelitian tindakan oleh guru BK. Nah, di sini penelitian tindakan adalah pengumpulan dan analisis data untuk memberikan solusi bagi masalah yang praktis untuk perbaikan pembelajaran oleh guru atau perbaikan dalam sekolah atau organisasi yang mereka miliki sendiri. Jadi di sini adalah guru atau kepala sekolah ya di sekolahnya tersebut. Kalau guru mengajar ya guru di dalam kelas yang guru ajar sendiri. Contohnya bagaimana kebijakan disiplin dapat ditegakkan secara konsisten di sekolah kita. Nah, di sini kemudian kita coba berbagai bersiklus dari setiap siklus satu ada perbaikan dan seterusnya. Nanti penelitian tindakan ini akan kita bahas tersendiri lebih rinci. Penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan skill lab. Jadi sini memang kita punya harapan ada skill lab dilaksanakan. Nah, kemudian
Dari apa? Dari hasil pengamatan di lapangan. Kenapa? Karena keterampilan lab siswa itu kurang misalnya. Nah, di sini kemudian guru akan melakukan berbagai suatu tindakan di kelas yang mengarah pada suatu perbaikan pembelajaran dan peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi siswa dalam di lab misalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.